Sebelum video kita mulai, buat kamu yang mau beli jersey Timnas Indonesia, caranya gampang banget. Kamu langsung hubungi nomor WhatsApp yang ada di gambar ini, atau bisa langsung klik link pembelian yang ada di deskripsi video ini ya. Mumpung lagi promo gratis ongkir ke seluruh Indonesia. Buruan sebelum kehabisan. Sebelum dimulai pembahasan, mohon bantuannya untuk subscribe channel ini, agar tidak ketinggalan info Timnas Indonesia. Itu tadi merupakan video pertandingan Timnas Indonesia U19 beberapa waktu lalu. Harapan saya, Timnas Indonesia U19 bisa bermain ciamik lagi seperti contoh video ilustrasi tadi ketika nanti menghadapi Timor Leste U19 di laga ketiga Piala AFF U19 tahun 2024. Dan dalam ilustrasi video tadi itu juga, saya prediksikan Timnas Indonesia U19 bisa menang 8-0 atas Timor Leste U19. Asalkan permainannya konsisten apik seperti video yang saya sajikan di awal tadi ya. Jadi kalian bisa amati video di awal tadi bagaimana Timnas Indonesia U19 bermain berkelas Eropa dan tidak terburu-buru menyerang, tentu dengan mengandalkan umpan 1-2-3 sentuhan efektif. Dan kadang lakukan umpan crossing efektif. Kemudian di pertandingan ini nanti saya prediksikan Timnas U19 bakalan cetak gol melalui tendangan jarak jauh Jens Raven yang dipasang starter, dan mohon maaf jika nanti video di awal terpaksa saya akan hapus karena berpotensi kena larangan hak cipta. Dan informasi saja, kalian semua hanya bisa menyaksikan laga Timnas Indonesia U19 versus Timor Leste U19 pada Selasa 23 Juli 2024 pukul 7:30 malam waktu Indonesia Barat di channel televisi SCTV. Oh ya, kalian bisa juga live streaming di aplikasi atau website video.com, dan pastinya bukan live di channel YouTube ini karena adanya larangan hak cipta. Baik, sekarang bagaimana menurut kalian, siapakah yang akan memenangkan pertandingan tersebut? Apakah Timnas Indonesia U19 dapat memenangkan laga tersebut atau tidak? Silakan komentarnya di bawah ini ya. Dan jangan lupa prediksi skornya juga. Terima kasih atas perhatiannya ya guys. Semoga Timnas Indonesia U19 bisa memenangkan pertandingan kali ini dan lolos ke semifinal Piala AFF U19 2024. Mengejutkan juga mengharukan. Kalah dari Timnas Indonesia U19, pelatih Kamboja U19 mengundurkan diri. Satu hal lagi, turnamen ini juga bisa dikatakan sebagai perpisahan karena tidak lolos. Pelatih Kamboja U19 Pha Sopaktra resmi pamit lebih awal kepada timnya setelah kalah dari Timnas Indonesia U19 dengan skor 0-2. Para pemain Kamboja U19 sebenarnya menerapkan strategi bertahan dengan baik di babak pertama sehingga Timnas Indonesia U19 kesulitan membuka peluang untuk mencetak gol. Baru pada menit ke-70 tim tuan rumah mencetak gol berkat Kader Arel, kemudian disusul gol kemenangan Iqbal Gwijangge di menit-menit akhir 87. Dalam konferensi pers usai pertandingan, pelatih Pha Sopaktra memberikan banyak pujian kepada anak asuhnya. Saya sangat senang para pemain bisa bertahan dengan baik seperti ini, mereka terus menunjukkan determinasi sepanjang 90 menit, kata Sopaktra. Ini juga merupakan pengalaman internasional pertama para pemain. Jadi saya senang membantu mereka berkembang, tambahnya. Pelatih Pha Sopaktra juga mengatakan bahwa pertandingan melawan Filipina U19 bisa menjadi pertandingan perpisahan bagi Timnas Kamboja U19. Satu hal lagi, turnamen ini juga bisa dikatakan sebagai perpisahan saya dengan tim Kamboja U19. Jika saya gagal di turnamen ini, saya akan mengundurkan diri sebagai pelatih dan kembali ke klub saya, TV Army FC, tuturnya. Sungguh ironi, media Vietnam cuma menempatkan Timnas Indonesia U19 di urutan ketiga calon juara Piala AFF U19, negara tetangga justru nomor 1.
Media Vietnam tidak menempatkan timnas Indonesia U19 sebagai unggulan pertama menjadi juara Piala AFF U19 2024. Hal tersebut diungkapkan mereka setelah melihat performa dua tim yang diklaim sebagai kekuatan utama sepak bola Asia Tenggara, Vietnam dan Thailand. Thailand harus tertatih-tatih saat mengalahkan Singapura dengan skor 2-1 di pertandingan pertama grup C. Sementara Vietnam lebih buruk lagi dengan ditahan imbang Myanmar dan dikalahkan Australia sehingga peluang lolos ke semifinal semakin sulit. Thailand harus tertatih-tatih saat mengalahkan Singapura dengan skor 2-1 di pertandingan pertama grup C. Sementara Vietnam lebih buruk lagi dengan ditahan imbang Myanmar dan dikalahkan Australia sehingga peluang lolos ke semifinal semakin sulit. Di sisi lain, Malaysia, Australia, dan timnas Indonesia U19 tampil sangat impresif dalam laga awal Piala AFF U19 2024. Malaysia secara luar biasa mengalahkan Brunei Darussalam dengan skor telak 11-0 sekaligus menjadikannya kemenangan terbesar di ajang kali ini. Kemudian timnas Indonesia U19 membuka Piala AFF U19 dengan menghancurkan Filipina 6-0 dan menaklukkan Kamboja 2-0. Sementara Australia berhasil mengalahkan Laos dengan skor 6-0 serta menggulung Vietnam lewat kemenangan 6-2. Media Vietnam SOHA menempatkan Malaysia dan Australia menjadi juara Piala AFF U19 2024. Sedangkan timnas Indonesia U19 yang berstatus sebagai tuan rumah berada di urutan berikutnya. Meski turnamen tersebut hanya berlangsung satu kali, namun terlihat kandidat terkuat tahun ini masih Malaysia dan Australia, disusul tuan rumah Indonesia, tulis SOHA. Mencengangkan. Mantan striker naturalisasi terbaik timnas Indonesia jual rumah di Surabaya, ada janji yang harus ditepati. Janji apakah ini? Christian Gonzalez, mantan penyerang timnas Indonesia yang diakui sebagai salah satu naturalisasi terbaik, mengambil keputusan mengejutkan dengan menjual rumahnya di Surabaya, Jawa Timur. Keputusan ini tidak didasari oleh kebutuhan finansial, melainkan untuk memenuhi janji yang telah ia buat. Gonzalez mengungkapkan alasan dibalik penjualan rumahnya melalui akun Instagram pribadinya bahwa hasil dari penjualan tersebut akan digunakan untuk mendirikan sebuah sekolah sepak bola di Indonesia. Ini adalah bagian dari misinya untuk memberikan kontribusi nyata dalam pengembangan sepak bola tanah airnya. Pensiunan pemain asal Uruguay ini telah menempuh perjalanan panjang dalam sepak bola Indonesia sejak karirnya dimulai pada tahun 2003. Selama 19 tahun berkiprah di tanah air, Gonzalez telah membela beberapa klub ternama seperti PSM Makassar, Persib Bandung, dan Arema FC. Kontribusinya di lapangan membuatnya dikenal luas dan mendapatkan panggilan untuk membela timnas Indonesia dari tahun 2010 hingga 2015. Keputusan untuk menjual rumahnya bukan hanya sekadar transaksi properti biasa bagi Gonzalez. Bagi pria berusia 44 tahun ini, penjualan tersebut merupakan langkah penting menuju pemenuhan impian panjangnya. Setelah sukses sebagai pesepak bola, Gonzalez kini berfokus untuk mewujudkan cita-citanya yang lain, yaitu membantu mengembangkan sepak bola di Indonesia. Setelah mewujudkan mimpi almarhum ayah saya untuk menjadi pesepak bola sukses, sekarang tiba saatnya bagi saya untuk mewujudkan mimpi saya sendiri, ujar Gonzalez dengan penuh semangat. Ia bermimpi untuk menciptakan sesuatu yang besar dalam dunia sepak bola Indonesia. Nguyen FC terjungkal di berondong gol Australia sungguh mengenaskan. Klasemen grup B ASEAN Cup U19 2024 Australia terlalu kokoh, Vietnam hampir saja tersingkir.
Pertandingan kedua grup B ASEAN Cup U19 2024 telah selesai dan Australia dipastikan masih kokoh di puncak. Pertandingan grup B hari ini mempertemukan Australia melawan Vietnam. Dalam laga kedua ini Australia berhasil meraih kemenangan telak melawan Vietnam. Laga yang berlangsung di Stadion Gelora 10 November, Surabaya tersebut dimenangkan Australia dengan skor 6-2. Vietnam dibuat kesulitan oleh Australia sehingga harus mengakui kekuatan lawan. Kemudian pertandingan kedua grup B mempertemukan Myanmar melawan Laos di Stadion Gelora 10 November, Surabaya, Minggu (21 Juli 2024) pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. Dalam laga ini Myanmar hanya mampu menahan imbang Laos 1-1. Sebenarnya pada laga antara Myanmar versus Laos berlangsung cukup menarik. Pasalnya Myanmar sebenarnya memimpin lebih dulu pada menit ke-17. Akan tetapi Laos berhasil menyamakan kedudukan pada menit ke-82 sehingga skor berubah 1-1. Dengan hasil tersebut sebenarnya Vietnam sedikit bisa bernafas. Pasalnya apabila Myanmar meraih kemenangan melawan Laos, tim berjulukan The Golden Star Warriors tersebut bisa saja tersingkir dari grup B. Hal ini karena peluang Myanmar akan lebih besar untuk bisa tembus semifinal. Pasalnya apabila mereka menang, Myanmar bisa mengemas 4 poin. Sedangkan Vietnam setelah menelan kekalahan dari Australia baru hanya mengemas 1 poin. Oleh karena itu Vietnam hampir tersingkir karena kenyataannya Myanmar gagal menang.